Jumpa kembali dengan video saya kali ini. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Pada masa ini juga banyak terjadi kemajuan yang dicapai dalam hal pemikiran dan hasil budaya. Di sini bisa diperhatikan ada pulau jalur pelayaran India dan Cina. Jadi jalur ini yang menghubungkan atau yang menciptakan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu melalui hubungan dagang antara India dan Cina yang dilakukan melalui pertama kalinya itu adalah melalui jalur darat atau yang disebut juga dengan jalur sutra. Kemudian jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Jalur perdagangan melalui darat disebut sebagai jalur sutra. Dikatakan sebagai jalur sutra karena barang yang diperdagangkan umumnya adalah kain sutra dari Cina. Kemudian selain itu, ada wewangian dan rempah-rempah yang menjadi komoditas yang sangat laris di bagian Eropa. Karena situasi jalan darat sudah tidak aman sejak abad Masehi, maka jalur sutra dialihkan ke jalur laut terdekat dari India ke Cina, yaitu melalui Selat Malaka. Masyarakat di Indonesia sangat diuntungkan karena menjadi daerah transit atau daerah pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan India. Selain itu juga, masyarakat di Indonesia dapat ikut aktif atau berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Adapun beberapa teori atau pendapat masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Waisa, di mana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa oleh pedagang India yang menyesuaikan dengan angin musim untuk datang berdagang ke Indonesia. Dalam waktu tertentu, para pedagang menetap di Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan dengan masyarakat pribumi. Teori yang kedua yaitu teori ksatria. Pada teori ini ada 3 pendapat yang menjelaskan tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat yang pertama menjelaskan bahwa golongan ksatria dari India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia, sehingga bantuan yang diberikan oleh para ksatria ini sedikit banyak membantu dalam kemenangannya. Sebagai hadiahnya, mereka kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa golongan ksatria membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para ksatria ini selanjutnya membangunkan koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Kemudian sekitar abad ke-5, ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Brahmana, di mana berdasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia yang menggunakan bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa, karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf Pallawa tersebut. Teori yang keempat yaitu teori arus balik. Teori ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini menyebut juga bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu ke India
Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya kembali. Adapun pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Yang pertama dilihat dari bidang pemerintahan, di mana kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya yang terjadi di India. Kemudian, kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya sendiri, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Karena dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam sebuah negara. Kemudian, dilihat dari bidang agama, di mana berkembangnya pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praksara tidak pernah punah. Selanjutnya, pada bidang sosial, munculnya sistem kasta atau perbedaan kelompok masyarakat berdasarkan fungsinya. Di sini sistem masyarakatnya digolong menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan golongan Brahmana yang terdiri dari para pendeta. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan golongan Ksatria yang terdiri dari bangsawan dan para prajurit. Yang ketiga, golongan Waisa, ini terdiri dari para pedagang dan petani. Sementara yang keempat, itu ada yang disebut dengan golongan Sudra atau rakyat biasa. Dampak dari sistem kasta tersebut, terdapat perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Kemudian, pada bidang ekonomi, munculnya berbagai pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan sejak terbentuknya jalur perdagangan. Kapal-kapal dagang banyak yang singgah untuk menambahkan persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian, bila dilihat dari bidang kebudayaan, pada dasarnya Indonesia sudah mempunyai kebudayaan asli. Kemudian setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut dengan akulturasi. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Adapun contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, seni bangunan, di mana bentuk bangunan candi merupakan bentuk akulturasi antara unsur kebudayaan Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dari stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak-undak yang merupakan unsur Indonesia asli. Kemudian yang kedua, dilihat dari seni rupa dan ukir. Bentuk relief atau seni ukir yang dipahat pada bagian dinding Candi Prambanan dan Candi Borobudur merupakan hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Serta yang ketiga, ada sastra dan aksara, di mana berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Selain itu, lahir pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia. Perkembangan sastra ini didukung dengan penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallava, Pranagari, dan Dewanagari.
Demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum